dia berubah jadi Protestan tuh. Ah, ini apa maksudnya? Itu tanda menghormati. Orang cium macam kau cium kau pu mama bapak pu kaki itu, masa itu langsung kau menyembah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Loading yang dimana Akhi Loading pada ujungnya beliau membuat baku hantam sesama Kristen gitu ya. Jadi ya itulah kelakuan orang-orang Kristen ini, mereka merasa benar satu dengan yang lain. Jadi ya sangat mudah sekali untuk dibuat diadu domba. Tapi itulah salah satu dari kepiawaian Akhi Loading itu, memang itu ya kehebatannya, dan ya luar biasa lah. Jadi ini mohon maaf Akhi Uhti ya, ini channel punya Akhi Loading, bukan punya saya. Saya hanya mengisi saja dan mengisi video saja, dan ya sering banyak terlambat ya, karena ini saya pun sambil memasak ya. Jadi ini pun saya mengisi video sambil memasak sambil di dapur, makanya saya tidak menggunakan kamera wajah ya. Nah, tapi insyaallah fahamlah para hamba Allah tuh, karena ya itu kerjaan saya di dapur sekarang ini, jadi tidak dapat seperti yang lain-lain gitu ya, para hamba Allah yang lain. Jadi apa adanya saja saya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Langsung taruh di lemari. Pasti kita mampirkan dulu di tempat cuci, laundry dulu. Ketika sudah di laundry, sudah bersih, baru kita masukkan ke dalam lemari baju. Karena dosa gitu ya, yang tidak diampuni oleh Allah yaitu dosa menduakan Tuhan. Nah, Pak Kingdom ini kan meninggalkan, berarti neraka paling dalam. Silakan. Oke. Nah, tadi kan abang bilang bahwa semua orang yang berdosa, yang muslim, itu kan harus direbus dulu di neraka ya. Ya. Nah, bagaimana sudah di neraka, kok masih bisa keluar lagi dari sana? Siapa yang mau mengeluarkan? Siapa yang bisa mengeluarkan? Ya Allah lah, Allah yang berkehendak dunia dan akhirat. Dialah Allah yang berkuasa dunia dan akhirat. Berarti kalau abang, kalau abang caranya seperti itu, berarti ya mendingan semua umat Islam itu melakukan kejahatan aja, toh nanti juga masuk surga kan. Jadi artinya begini abang, kalau memang pemahamannya kayak begitu, kan enaknya gini, semua umat Islam memilih saja untuk melakukan kejahatan, tidak usah berbuat baik, semua aja melakukan kejahatan aja, toh kan direbus sebentar aja di neraka, nanti dibawa ke surga juga kok. Oke, baik. Ketika Anda nyalakan kompor api, ketika Anda nyalakan kompor gas, Anda nyalakan kompor gas dan taruhlah tangan Anda di atas kompor gas. 1 menit saja. Saya yakin Anda tidak bisa tahan. Anda pasti teriak-teriak sampai urat-uratnya putus. Itu cuma 1%. Panas yang 1%. Bagaimana panas 99% yang menunggu kita di neraka? Terus Anda mengucap seperti itu. Kenapa tidak membunuh semua? Dan apa gunanya juga saya bunuh kalian? Coba. Apa gunanya? Kenapa ada orang Islam, sabar. Kenapa ada orang Islam yang mati membawa dosa membunuh, membawa dosa zina, membawa dosa mabok, itu tetap masuk surga tapi dicuci dulu? Maka disitulah maha adilnya Tuhan kita. Contoh nih, ya. Oke. Ketika
Pak Kingdom punya saudara itu misalnya ada 5 orang, ya, ada 5 orang. Saya bunuh 55 semua misalnya. Nah, saya bunuh 55 semua. Nah, tiba-tiba Pak Kingdom mau balas tidak bisa, saya sudah mati. Berarti siapa yang balas perbuatan saya itu? Siapa yang akan balas perbuatan saya kepada Pak Kingdom yang membunuh itu? Enggak tahu. Nah, makanya itu belajar. Makanya tolong itu diajarin ketika tidak akan, makanya dikatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Menyampaikan kebenaran kepada Pak Kingdom. Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Menghafal, membaca Al-Quran dan mengamalkan agama Allah. Setelah itu ditanya lagi, rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan. Baru ditanya, ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak. Coba kalau ketika saya diminta pertanggungjawaban, masa mudamu kau lakukan untuk apa? Saya bunuh keluarga Pak Kingdom. Berapa orang? 5 orang. Terus dibalas tidak? Tidak, saya sudah keburu mati. Ya sudah, kamu akan dipertanggungjawabkan perbuatan kamu itu. Padahal Pak Kingdom orang Kristen, tidak bertuhan kepada Allah. Coba sekarang saya kembalikan kepada Pak Kingdom. Ya. Apakah Yesus menebus seluruh dosa manusia? Iya, betul. Oke. Ketika dosa intip janda mandi itu ditebus oleh Yesus juga. Namanya semua dosa. Jadi gini ya Bang ya. Oh. Yesus itu kan menebus dosa. Kenapa? Berarti biasa dia di Indomaret nih. Jadi gini. Astaga. Yesus itu menebus dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, lewat Adam dan Hawa inilah dosa itu mulai ada di dalam dunia. Jadi karena Adam dan Hawa itu manusia berdosa, sehingga melahirkan manusia itu semua manusia berdosa. Nah, karena kesalahan yang dibuat oleh Adam inilah, ya, makanya Yesus datang untuk menebus itu. Jadi ketika terjadi penebusan itu, Alkitab bilang begini, walaupun dosa memerah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju. Jadi dosa apapun itu, jangankan ngintip, lu mau bumbun 1 miliar orang pun, ketika kamu bertobat dan percaya kepada Yesus, dosamu itu diampuni. Ya. Kalau dosa misalnya begini, dosa intip janda mandi atau perkosa janda itu ditanggung oleh Yesus juga. Semua dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Oh, sudah ditanggung. Jadi di Kristen tidak butuh perbuatan baik lagi. Sebentar. Tapi hati-hati janda-janda ya, hati-hati. Bukan berarti kita itu bebas hidup di dalam dosa, bebas hidup melakukan dosa, tidak. Justru kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sudah menebus dosa kita, tapi kita hidup di dalam dosa, artinya kita menyalibkan kembali Yesus yang kedua kali dengan perbuatan jahat kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu sudah menebus dosa kita, tetapi kita masih hidup dalam dosa, maka hukuman yang akan kita terima akan lebih berat lagi daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Contoh, abang ini kan Islam. Abang nggak tahu bahwa Yesus telah mati dan menembus dosa abang. Terus saya yang sudah Kristen, yang sudah tahu bahwa Yesus telah menebus dosa saya melakukan kejahatan, ya, hukuman saya akan lebih berat daripada hukuman yang abang terima. Karena apa? Saya sudah tahu kebenaran, saya tidak menjadi pelakunya. Sementara abang yang tidak tahu, ya sudah, hukumannya akan disesuaikan. Nah, anehnya tadi abang sudah berkata bahwa
semua Islam ketika melakukan dosa, mau wik-wik dengan istri orang, Iya. berzina, apa, mencuri, membumbun, tetapi akan direbus di neraka dulu, masuk neraka dulu, baru dibawa ke surga. Dan kalau memang konsepnya seperti itu, tidak perlu ada perbuatan baik dari bagi umat Islam. Semua berbuat jahat aja Loh, akan masuk surga. Bukannya kalian yang sudah ditebus oleh Yesus semua. Sekarang kalau Pak Kingdom perkosa istri orang, apakah dosa yang Pak Kingdom perkosa istri orang itu Baik. ditanggung oleh Yesus juga? Ditebus oleh Yesus Jadi, juga? oke, gini penjelasannya Bang ya. Contoh, Gimana? contoh saya memperkaos istrimu. Ya, saya memperkaos Jangan, istrimu, gila anak kau. perempuan. Jangan, kenapa kau? Contoh, Kenapa? Jangan, contoh. jangan. Itu kasir Indomaret lah, Oke. kasir Indomaret yang ada di sini. Kasir Indomaret. Oke, Coba baik, kasir Indomaret. Kenapa kau Jadi sasaran istri ketika saya? Enak kali. Baik. Saya melakukan kejahatan apapun, memperkaos kayak, membumbung kayak, mencuri kayak. Tidak, perkaus Tapi- itu yang apa? Kasir Ya. Indomaret. Kau perkaus Oke, baik. kasir Indomaret. Kalau sampai saya melakukan itu, lalu ketika saya sadar, saya setelah melakukan kejahatan itu, saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni saya. Tapi saya harus berhenti untuk jangan melakukan itu lagi. Karena Tidak kalau langsung mati, saya dipukul warga melakukan- mati, dipukul warga mati. Pas sementara Lah, begitu ini dipukul kan- warga langsung mati. Itu dosanya ditanggung oleh Yesus atau tidak? Itu yang saya tanya. Oke. Gitu. Kalau saya melakukan kejahatan itu ya, terus saya dihakimi, saya mati. Saya tidak sempat minta ampun sama Tuhan. Saya akan bertanggung jawab dengan perbuatan saya itu. Karena Tuhan itu Nah, tidak berarti ada pertanggungjawaban pilih lagi kasih. kan? Berarti ada pertanggungjawaban Nah, iya. lagi kan? Artinya gini, Abang. Berarti Bukan batal berarti. penebusan dosa itu. Lah, tidak ada batal. Itu Abang ada salah ngerti. Udah salah untuk memahami. Itu udah salah memahami, Bro. Pemahamannya Nah, tidak bagaimana seperti ini? itu. Bagaimana Konsepnya Teo, tidak sahabat? seperti Teo, itu. bagaimana Teo? Kata Pak Pendeta, dosa ketika kita mengintip janda mandi, janda pirang mandi, janda muda mandi ditanggung oleh Yesus. Sepakat kamu? Ini pendeta. loh. Itu Dia ditanggung diri seperti ini pendeta bilang Orang kita tidak. pendeta. Ini masa kau mau lawan pendetamu? Siapa Begini ini? penjelasannya. Teo, siapa ini? Semua dosa dan Guru, kejahatan banyak. kita. Guru. Sebentar, dengarkan. Dengarkan. Semua perbuatan dosa itu ya dilakukan oleh manusia. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Jadi ketika kita namanya kita masih hidup di dunia. Masih ada kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tapi ketika kita sadar bahwa kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita minta darahnya menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita kembali. Maka kita juga akan menerima pengampunan itu. Tetapi ketika kita sudah sadar, jangan lagi kita berbuat dosa seperti perempuan yang berzina, yang mau dihakimi oleh massa. Ketika itu mereka datang dan membawa seorang perempuan. Lalu mereka berkata kepada Yesus, menurut hukum Musa, jikalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Yesus Apa lempar yang atau terjadi? tidak? Yesus lempar Sebentar. atau tidak? Sebentar. Tidak, saya tanya. Apa yang makanya dengarkan dulu sampai tuntas. Apa yang terjadi? Apakah ada yang melempari Yesus melempari perempuan itu dengan batu sesuai dengan hukum Musa? Yesus berkata, jika ada di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan itu dengan batu. Ternyata dari kecil sampai tua bangka, dari tua bangka sampai kecil, tidak ada satupun yang menghakimi perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, di mana orang-orang itu? Kok tidak ada yang menghakimi engkau? Tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada yang melempari engkau dengan batu? Lalu apa kata Yesus? Saya juga tidak menghakimi engkau, saya juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
ini kedapatan berbuat zina, berdosa. Nah, menurut hukum Musa, kira-kira mereka ini lagi mau mencoba Yesus ini. Kira-kira apakah Yesus akan eksekusi orang itu dengan melemparinya dengan batu? Tetapi apa kata Yesus? Jikalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah. Pembatasan. Turun dulu Teo, baru naik ulang Teo. Pak Pendeta, jangan terlalu banyak ngarang Pak Pendeta. Pak Pendeta, jangan terlalu banyak ngarang Pak Pendeta ya. Di sini Bibel Anda saja saya ragu-ragu, apalagi congor Anda. Kenapa mereka tidak mau melempari dia? Karena hari itu yang mereka bawa cuma dia sendiri, tidak ada laki-laki. Kalau mengatakan bahwa dia berzina, mereka mendapatkan dia berzina, yang laki-lakinya mana? Di mana laki-lakinya kabur? Hah? Makanya ini. Kalau Anda mengatakan bahwa dia mencobai, dia karena mereka mau mencobai Yesus, di mana-mana tidak mungkin seorang hamba mencobai Tuhannya. Nanti dibilang berarti Tuhan kamu dicobai oleh manusia. Kamu bilang itu kemanusiaannya. Kalian ini bagaimana? Kalian kasih putar-putar orang. Kalian bukan menunjukkan orang jalan yang benar, maka kalian tambah menyesatkan orang. Bicara pakai data. Contoh seperti Theo. Theo ini walaupun bukan pendeta, tetapi dia berbicara itu Bibel di depan mata dia. Anda ini berbicara tidak ada Bibel di depan mata. Malu sama jemaat, malu sama Theo. Theo itu sampai dia beli Bibel baru loh, gara-gara pengen mau cari kebenaran itu. Tanya sama Theo itu. Benar tidak Theo? Theo. Betul. Oke, Theo, coba kamu menjelaskan yang tadi saya bilang itu bahwa perempuan zina yang kedapatan berzina itu yang mau dihakimi. Theo, Coba kamu ambil Bibel jelaskan. Theo. Theo masih dengar guru punya kata-kata Theo? Masih. Oke, silakan Pak Kingdom, Anda mute dulu. Anda ini motor lewat kiri kanan bunyi seperti komal saya ini seperti jalan tol saja. Theo, open cam, ambil Bibel kita buka yang perempuan. Itu di ayat berapa dia? Ya. Mana Theo? Turun Theo kan? Merajuk Theo. Gara-gara Pak Pendeta merajuk Theo. Merajuk Theo kan? Merajuk gara-gara Pak Pendeta. Iya, saya mau dengar khotbahnya Theo. Ya, ini abang, teman-temanmu di bawah itu, netizenmu itu banyak-banyak kan menghakimi saya botol-botol. Suruh dia naik supaya dia berhadapan sama saya coba. Ketika Anda memarahi netizen saya, berarti Anda telah memarahi saya karena saya dengan netizen adalah satu. Salam satu dalam satu teman saya. Baik. Ya, Saya kasih mewakili naik dia, saya kasih punya naik dia. netizen di sini. Apa? Saya mewakili saya punya netizen di sini. Makanya ketika tidak mau netizen mengatakan botol, sekali-kali saya ini belum pernah lihat Pak Pendeta ketika berbicara itu ada kitab suci di samping. Cobalah Anda berbicara itu ada kitab suci di samping. Karena setiap kita kasih ayat Anda tolak. Kasih Markus tolak, kasih Lukas tolak, kasih Matius tolak, kasih Captikus mabuk. Kasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak, kasih babi cari nasi. Iya, kita kembali ke topik tadi, bro. Begini sajalah ya. Saya mau tanya Kita sama kembali Anda. ke topik tadi dulu. Kita kembali ke topik tadi dulu. Sekarang dengar. Sekarang ketika Pak Kingdom berbuat dosa zina, Pak Kingdom itu memperkosa kasir kasir Indomaret di situ. Tiba-tiba ditangkap oleh warga, dipukul dan matilah. Itu tempat Pak Kingdom di mana itu? Tempat saya di mana? Jadi namanya perbuatan dosa itu konsekuensinya. Dia putar sampai masuk surga ini. Konsekuensi dosanya itu ada. Jadi tidak seperti surgamu bahwa berdosa, memperkaos, habis itu direbus di neraka, terus baru dibawa ke surga. Iya, saya tanya tempat Karena Pak Kingdom di mana? Ketika Pak Kingdom memperkosa anak orang, ditangkap oleh warga, dipukul sampai Pak Kingdom mati, tempat Pak Kingdom di mana? Iya, kalau saya tidak meminta ampun sama Tuhan atas perbuatan saya, ya pasti neraka. Pasti neraka kan? Ini dipukul mati, dipukul langsung mati. Iya. Oke, baik. Berarti jadi gini, Bang. Ya, tidak gini, tidak Abang. sempat bertobat. Ini sementara Pak Kingdom lagi kurung dia di kamar.
kan? Oke. Kedapatan lah Pak Kingdom lagi di atas dia ini kan, langsung dipukul, dipukul sampai mati. Pak Ya. Kingdom sama dia mati. Tempat Pak Kingdom di mana itu? Ya neraka lah, karena perbuatan dosa Neraka. itu. Nah, ketika masuk Ya, di neraka, ketika Pak Kingdom Mm-mm. sudah di neraka, masih bisa keluar dari neraka atau tidak? Enggak bisa. Orang Berarti di udah Kristen sekali- ada perbuatan baik, betul? Gini, perbuatan baik begini itu lagi. bukan untuk menyelamatkan. Nah, kan? Jadi bedanya begini, bedanya kalau di ajarannya Abang, berbuat baik itu supaya masuk surga. Tetapi di Kristen, perbuatan baik itu bukan untuk membawa orang masuk surga. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah masuk surga, harus berbuat baik supaya selaras dengan ajarannya Yesus. Kalau kita nih, gini, contohnya gini, saya sudah tahu Yesus sudah menebus saya, terus saya hidup di dalam dosa, artinya saya akan mendapat hukum. Turun. Tidak ada ilmu kau. Masa kau tidak ada ilmu kau? Bicara tidak pakai data Bibelmu saja saya ragu-ragu, apalagi congormu. Turun. Berbicara data mesti di samping. Teman-teman, suara saya bagaimana teman-teman? Suara saya agar cempreng atau gimana teman-teman? Suara saya sudah bagus kah? Cek. Aman ya? Jelas ya? Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Aman ya? Orang semua masuk surga itu bukan karena dia punya amal baik. Seluruh manusia masuk surga itu bukan karena amal baik, bukan. Orang masuk surga itu karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang masuk surga. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik, maka kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik, maka kita harus berperkataan dengan perkataan yang baik. Kalau mengatakan perkataan yang baik, otomatis perkataan yang benar. Makanya kami orang Islam itu diperintahkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya tak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Dijelaskan dalam Al-Quran. Waman asyanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih benar, lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi itu mereka diutus ke dunia untuk mengajak orang taat kepada Tuhan. Masa perbuatan baik? Kalau perbuatan, dengar ya, kalau dengan perbuatan baik kita masuk surga, kalian Kristen juga ada yang berbuat baik. Makanya kemarin ditanya oleh Paulus, kalau saya berbuat baik, apakah saya masuk surga? Kalau perbuatan baik dan kita masuk surga, berarti Kristen juga pantas masuk surga? Tidak. Orang masuk surga itu karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik, kita butuh amal baik. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Kila ma wa ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Nah, itu seperti Kristen itu, oten. Ibaratnya yang punya showroom mengatakan begini. Yang punya dealer mobil katakan begini. Semua manusia ini, semua masyarakat bisa punya Fortuner. Kecuali yang tidak mau. Nah, kalau yang mau itu berarti dia berusaha untuk mendapatkan uang. Dengan uang itulah dia bisa membeli Fortuner. Begitu. Yang tidak mau itu ya tidak usah berusaha. Seluruh manusia itu diberikan surga. Tetapi kembali kepada kita, kita mau atau tidak. Begitu. Loading kalah, kasih keluarga kalian satu kali, keluarga kalian plus keluarga Tuhan naik ke sini, kita diskusi pakai data. Orang
bicara pakai data, orang bicara tidak pakai data, kalian dengar. Orang bicara pakai data, kalian tidak mau dengar. Ini kalian ini kenapa tidak mati dalam kelaparan saja? Kenapa orang-orang seperti kalian ini tidak mati dalam kelaparan saja? Diskusi itu bukan cari kalah atau benar. Lihat dia ini jujur atau tidak jujur. Itu kalau kalah atau menang itu tinju. Begitu. Silakan. Pasien selanjutnya. Naik bro, Hamka. Oke, baik. Hamka. Oke. Mana dia Hamka? Multi. Minta naik bro, tidak ada di keranjang kuning. Gimana ya? Minta naik bro, tidak ada di keranjang kuning. Turun Pak Kingdom. Naik pula kakaknya. Halo, saudaraku. Halo, Satu rasa. Anak baik, selamat malam dan tidak sombong, murah senyum. Asik, siap. Bagaimana kabar? Kenapa lama sekali menghilang? Ada kegiatan, saudaraku. Oh, ada kegiatan. Semoga kegiatannya Pak Ampi ini dimudahkan oleh Bapa yang di sorga dan tetap dibimbing oleh Roh Kudus, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Kode itu teman-teman, kode itu. Itu Pak Ampi, tetap kalian mau kemana kan? Tetap semua kata Yesus, aku datang daripada Bapa dan kembali kepada Bapa. Di Islam juga sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan? Kita akan kembali kepada Tuhan. Kita semua ini akan mati Bang Ampi. Namun musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Silakan. Musibah yang paling besar sekarang ini, yang sekarang itu kalau tidak ada uang. Kenapa? Musibah yang paling besar sekarang ini nih kalau tidak ada uang. Kalau uangmu tidak bisa mendatangkan surga, berarti surga itu bisa mendatangkan uang kepadamu. Maksudnya apa? Man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqadda kulla syai. Dapati Allah dapat segala-galanya, kehilangan Allah kehilangan segala-galanya. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil kekayaannya, Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Buat apa Bang Ampi orang yang paling terkaya di dunia ini, tetapi Allah membuat seluruh mata manusia itu melihat Bang Ampi itu jijik. Coba. Iya, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Iya, bukan saya. Itu tidak masalah. Ketika Yesus mengatakan seperti itu benar-benar saja. Carilah apa tadi? Bukan Carilah saya apa? bilang. Iya, carilah apa? Carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke. Carilah surga dengan keberadaannya. Berarti kita cari surga melalui siapa? Melalui Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran. Dengan dan cara kita keselamatan. menuhankan Yesus atau kita menjadikan dia sebagai utusan. Sabar, saya punya guru datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata lanjut dulu. Jangan panggil kau guru lagi, aduh Pele. Kau panggil kau guru lagi nih. Saya panggil siapa guru dia datang. Coba kau panggil kau Tuhan, dia datang tidak? Datanglah, dia datang dalam hatiku tuh. Coba. Coba kau Kembali tadi. Kita kembali ke topik tadi. Bagaimana? Mana Ustaz? Kenapa dia turun? Kenapa dia turun? Terpental. Aduh. Beliau terpental. Bahaya Nanti beliau itu. minta naik ulang. Itu gara-gara bilang panggil sapu Tuhan itu yang dia terpental itu. Sudah. Kau kembali dulu. Kau bilang tadi bagaimana? Bagaimana cara kita mendapatkan kerajaan Bapa itu? Harus dengan menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Silakan. Maksudnya Bang Loding, kau mengaku Yesus Tuhan atau bukan? Tidak, saya mengakui dia utusan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia Ya sudah, anak yang kalau dikasihi oleh Allah Bapa.
Kau dengar dulu, kalau kau tidak mengakui dia Tuhan, ya sudah toh, ya sudah. Kau jangan Eh, terlalu banyak oke. mengisu. Terus Bang Ampi mengakui dia Tuhan atau tidak? Ya dia Tuhan dalam hidup saya karena memang saya yang menerima dia sebagai Nah, Tuhan. Kalau dalilnya kau kan mana? tidak menerima dia sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Akulah guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang aku guru dan Tuhan. Eh, apa lagi? Mau marah lagi, coba. Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Ya sama saja itu barang. Astagfirullahaladzim. Sama Kau saja ini itu sekolah. barang. Bang Ampi ini sekolah di mana Bang Ampi ini? Mana Saya Ustaz Yusuf sekolah di PI tadi ya Jerman baru pulang teman-temannya? ini. Baru sekolah di Jerman baru pulang. Beliau terpental tadi, mungkin. Beliau terpental tadi. Iya karena kau bilang-bilang sapu Tuhan itu yang dia terpental. Bang, Silakan, apa yang mau kita bahas nih? Silakan. iyo, saya mau lanjut yang tadi itu tentang kebaikan orang masuk surga tadi ke Kamlu ada bahas itu. Iya, silakan. Menurut saya tadi itu saudaraku itu masih jawab ragu-ragu. Kalau menurut saya begini, Bang Lodi. Kalau perbuatan baik itu tidak mengantarkan kita kepada surga. Begitu. Karena semua orang itu tetap akan melakukan kejahatan. Walaupun itu sekecil apapun, dia pasti akan membuat kesalahan dan itu termasuk dosa. Karena dosa itu tidak dipandang dosa besar atau dosa kecil. Jadi kita berbuat dosa tetap dosa. Dan itu akan menghukum kita masuk neraka. Makanya kalau kita melakukan dosa, melakukan kebaikan itu tidak mengantar kita kepada surga. Itu menurut saya. Begitu. Oke. Saya tanya sedikit. Bang Ampi, apakah di dalam kekristenan itu kita masuk surga itu harus mendapatkan kasih karunia Bapa? Apa itu? Orang yang masuk surga itu harus mendapatkan kasih karunia Bapa kan? Kasih karunia. Iya. Orang yang masuk surga itu berarti orang-orang yang dikasihi oleh Bapa kan? Bapa yang di surga kan? Iya, makanya tadi saya bilang Iya, perbuatan itu baik dulu. tidak mengantar Iya, itu kita dulu. kepada surga. Iya, itu dulu. Dengar dulu, jangan dulu. Kalau kita masuk surga, berarti orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang dikasihi oleh Bapa kan? Benar tidak? Sudah, itu sudah benar. Oke. Nah, untuk mendapatkan kasihi Bapa ini kita butuh perbuatan baik apa perbuatan buruk? Tidak, kita Ya, bukan perbuatan baik itu yang membawa kita kepada bukan perbuatan baik itu yang membawa kita kepada kasih karunia. Kasih karunia itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi bukan perbuatan baik kita tidak berbuat baik juga kalau kasih karunia itu datang pada kita, tetap kita masuk surga. Begitu. Nah, kenapa? begini. Sabar dulu. Kenapa kasih karunia itu datang kepada kita? Karena kasih itu sudah diberikan kepada kita. Makanya tanda terima kasih kita kepada Sang Tuhan yang memberi kasih karunia itu kepada kita berbuat baik, itu tanda. Tetapi perbuatan baik kita itu bukan mengantar kita kepada surga. Begitu. Masuk Ustadz. Ustadz mau masuk, silakan Ustadz. Masuk. Oh, siap. Begini Bang Ampi, kalau Bang Ampi mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak menghantarkan kita ke surga, ya itu memang itu agak-agak mirip dengan saya. Karena kalau perbuatan baik kita terus kita masuk surga, Kristen ini juga berbuat baik, berarti Kristen masuk surga. Jadi di sistem di Islam begini, orang masuk surga itu karena mendapatkan ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik maka kita butuh perkataan yang benar. Dan tidak ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan mengajak orang kepada satu Tuhan. Sementara Bang Ampi ini mengajak orang kepada 3 Tuhan tapi bilang satu. Ini penipuan publik. Abang ini berbicara kasih karunia tadi diberikan kepada kita, tetapi kita juga harus berbuat baik.
supaya kita mendapat kasih karunia itu kita berbuat baik. Tidak begitu, abangku. Karena kita itu sudah diberi kasih karunia itu, tanda terima kasih kita kepada pemberian kasih karunia itu, kita berbuat baik. Bukan karena kita berbuat baik, kita diberi kasih karunia. Bukan, salah itu. Salah. Oh, jadi kalian ini diberikan dulu, jadi gajian dulu. Gajian dulu baru kalian berbuat. Jadi kalian diberikan kasih karunia dulu baru kalian berbuat baik. Kalau Bang, di Islam pertanyaan itu saya begini. orang berbuat baik maka diberikan Bang, lah. sabar bang. Kok Sabar. terbalik-balik kalian ini? Sabar, pertanyaan saya begini. Napas hidupmu itu diberikan dulu atau kau berikan dulu kebaikanmu kepada Tuhan? Iya, diberikan. Ya sudah, berarti kau gajian duluan, baru kau bikin perbuatan baik. Begitu. Masuk kita bicara ini konteks Iya. surga. Bagaimana? Astagfirullah. Kasih, Ustaz, masuk lah, kasih Ustaz. karunia itu diberikan dulu Terapi kepada beliau kau, sedikit, Ustaz. baru kau berbuat baik. Akut bang. Lanjut dulu akut. Kau yang akut. Masa kasih karunia itu diberikan dulu kepada kamu, baru kamu berbuat baik. Karena napas hidupmu itu diberikan dulu kepada kau, baru kau bisa hidup untuk berbuat baik. Oke, Bang Ampi. Begitu. Izin sedikit Bang Ampi ya. Izin sedikit Bang Ampi. Ini saya tanya sama Bang Ampi nih Bang Ampi ya. Bang Ampi. Apakah betul-betul Yesus itu menebus seluruh dosa manusia? Seluruh dosa manusia ditebus oleh Yesus dengan penyaliban itu. Bagi orang yang percaya. Oke. Nah, sekarang ketika ada orang Kristen yang dia berbuat perzinahan begitu, misalnya dia memperkaos orang terus dia dipukul dengan warga sampai mati, itu tempatnya di mana? Di neraka. Oh, berarti ada orang Kristen masuk neraka juga ya? Masuk neraka. Berarti penebusan palsu. Percuma saya ditebus Tidak. gantungan orang. Ini saudaraku, sudah diberikan Masuk, jalan Ustaz, itu kepada dia, tetapi dia tidak mau menerima jalan itu. Karena apa? Kalau dia berbuat jahat seperti itu, dia menentang ajaran Yesus. Begitu. Bang, Masuk Ustaz. saya mau tanya. Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Apa? Apa yang kamu ikuti dari Yesus? Semuanya. Apanya? Semuanya. Ya contohnya? Contohnya ajaran kasih karunia, kasihilah sesamamu manusia. Cuma itu doang. Menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Yang lain-lain gimana? Apalagi yang Anda maksudkan? Tanya itu. Begini Ustadz, kau tanya sesuatu secara spesifik supaya kita jawab. Kalau Aduh. kau menanyakan seperti Gini. kalau kau Izinnya. Assalamualaikum Bang menanyakan Loding ya. seperti itu, ya Waalaikumsalam. sudah. Lanjut Ustaz, lanjut. Sabar Bang Ampi. Pelan-pelan lanjut. Jadi Ustaz. gini ya, dari tadi teman-teman meminta saya coba gabung join sama Bang Loding katanya. Boleh dah sekali-sekali kan gitu. Alhamdulillah, terima Sebagai kasih, Ustaz. kenang-kenangan. Kenang-kenangan Siap, kan siap, gitu. siap, siap, Ustaz. Sekali-sekali Luar boleh jalan-jalan biasa, gitu. Ustaz. Gini, yang saya maksud kalau kamu mengikuti Yesus ya, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6 kan kayak gitu. Nah, bagaimana Yesus itu hidup ketika dia diutus di muka bumi? Maka sesuai adatnya dia bersunat. Tuh, sesuai adatnya di hari ke-8 dia dikhitan. Terus Bang. sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehidupan dia, Yesus itu tidak mencontohkan makan babi, enggak makan babi. Itu ya 1 Yohanes 2 nomor 6. Bang, Pak Ustadz, saya mau tanya dulu, kalau Pak Ustadz tanya saya seperti itu, apa yang Pak Ustadz ikut dari Yesus dulu, coba? Apa yang saya ikut dari Yesus? 1, menyembah Allah. Ya. Lukas 4 nomor 8, kata Yesus, sembahlah Allah. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jawab saja pertanyaan saya, tidak usah lari ke sana Iya. kemari. Ya itu. 2. Apa yang saya ikuti dari Yesus? Menyembah Allah. Tuh. 1, apa lagi? Apa lagi? Yang kedua, bersunat. Saya sama dengan Yesus sunat.
Salah. Ada abang bersunat. Abang bersunat kan bukan 8 hari. Yesus bersunatnya 8 hari. Di Iya. mana abang mengikuti Yesus? Kita itu ya bukan mengambil adat Yahudi. Yang penting kita itu berarti mengambil dari abang- Mila Abraham. Berarti abang mengklaim Bentar. sesuatu yang bukan abang ikuti. Abang mengklaim sesuatu yang bukan abang ikuti. Begitu, Bang. Sini ku jelasin samamu ya. Kalau Yesus Jelasin itu apa, ya, Yesus itu dia mengambil apa? Mengambil suku dari Yahudi, peribadatannya, terus juga peradabannya, kan kayak gitu. Bang, begini Bang. Abang Apa tadi pula? bertanya, dengar dulu Bang. Abang tadi bertanya kepada saya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Berarti Iya. abang mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yesus maupun peribadatannya atau secara fisik segala Aha. sesuatu itu harus diikuti Yesus. Betul, Ikuti semua oke yang gitu. dilakukan Yesus. Ini, Makanya ini, pertanyaan saya ini. begini Bang. Pertanyaan saya kepada Anda. Kalau abang katakan seperti itu, berarti abang punya satu pemikiran bahwa menurut abang, orang Kristen itu tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Nah, berarti Betul. agama Saya sabar betulkan. dulu, Bang. Sabar, Betul. Bang. Saya selesai baru abang. Berarti agama Islam itu pasti dalam pikiran abang ini, agama Islam itu mengikuti ajarannya Yesus. Tetapi sayang 1000 sayang, abang mengklaim sesuatu yang bukan abang ikuti karena Yesus bersunat itu pada 8 hari dia Biar bersunat. ku jelasin, ya Dan diam itu dia dan sabar dengarkan. dulu. Dan dia mengikuti ada tradisi orang Yahudi, sedangkan kalian tidak. Berarti kalian Iya, tidak dengarkan dulu, mengikuti ajaran Ustaz. Yesus. Dengarkan dulu ganti-gantian lah Bang Ampi. Masa Bang Ampi tua tapi kita lebih muda, lebih tertib daripada Bang Ampi? Kasih Ustaz dulu selesai baru Bang jangan Ampi kau begitu. framing saya selesai supaya nanti Pak Ustadz saya diam begitu. Kau tambah-tambah saja. Pak Ustadz silakan Pak Ustadz. Ya, untuk masalah hukum ya. Aduh, sebentar. Yang dipelajari kan di kitab Anda itu sudah semuanya ya, Bang ya. Saya itu bukan cuma apa ya? Bukan cuma setahun atau 2 tahun membaca kitab Anda. Banyak gitu. Banyak. Tapi kalau kita mau mengikuti Yesus, ya isi kitab ini yang diikuti, apa yang tertulis. Ketika Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, ya di dalam Matius 26 nomor 39, dia sujud dan berdoa. Kayak gitu kelakuannya. Lalu ngapain jingkrak-jingkrak di gereja? Itu satu. Ya. Saya jawab ya, Pak Ustadz, jangan mengklaim bahwa semua orang Kristen itu tidak berdoa seperti Yesus karena Baik. kalau begini abang, Pak Ustadz sedikit saja dulu. Kalau Pak Ustadz masuk ke gereja Katolik, Pak Ustadz akan melihat apa yang Yesus lakukan itu orang Katolik melakukannya, begitu. Begitu Ya, abang. terus. Silakan dulu. Jadi mari kita ikuti Yesus, sembahlah Allah, kan kayak gitu ya. Yesus bersujud, kita juga bersujud sebagai umat Islam. Terus Yesus berpuasa, kita juga berpuasa sebagai umat Islam. Ayo. Yesus bersedekah, kami juga bersedekah. Orang Katolik Yesus juga tata cara Yesus ya ketika meminta kepada Tuhannya di dalam Matius 26 nomor 39 dia sujud ke tanah lalu berdoa. Tuh. Kalau kita mau ikuti Yesus, ikuti tindak tanduknya seperti apa. Hari ini siapa yang mengerjakan seperti Yesus? Begini bang, perintah Yesus itu bukan seperti itu bang. Perintah Yesus, begini bang, sabar dulu. Orang Katolik juga melakukan sujud itu di dalam gereja, sujud. Kata sujud itu orang Katolik juga melakukan itu, tapi begini bang, Yesus itu mengajarkan tentang
penyembahan kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena dia katakan begini, kamu mengenal apa yang kami mengenal apa yang kami sembah dan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Kamu menyembah di gunung ini, tetapi kami menyembah di Yerusalem. Tetapi pada satu saat nanti, orang-orang atau penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dia berbicara tentang sesuatu yang bukan lahiriah saja yang dilakukan, tetapi bagaimana menunjukkan hati kita kepada Bapa itu, menunjukkan sesuatu yang lebih daripada menunjukkan secara lahiriah saja, Bang. Begitu. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang tidak dilarang oleh Yesus. Kalau Yesus memerintahkan kamu sunat, berarti kita harus sunat. Tetapi kan Yesus tidak mengatakan begitu juga. Tetapi dia seorang Yahudi dan dia mengikuti tradisi orang Yahudi. Begitu, Bang. Jadi jangan campur aduk. Oke, ya. Saya tanggapi. Bang, kalau kita mengikuti Yesus nih, bentar. Nih ya. Mana nih, Bang? Puternya. Kamera. Mana puternya nih? Puternya gimana nih? Bentar ya. Mana Ada di sih puter situ, kamera? Ustaz. Biasanya. Supaya Biasa kamera ada di belakang. situ. Tunggu. Ini kah? Lain. Beda. Oh nih. Nah. Nih. Ya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke? Bukan masalah penyembahan saja, bukan. Tetapi masalah hidup Yesus itu sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana tindak tanduknya? Kau sunat kagak? Makan babi kagak? Terus menyembah Allah kagak? Bang, baca ulang, Bang. Ayo, Bang, baca ulang, Bang. Kayak gimana? Kata ulang. Lukas ya. Kata Yesus dalam Bang, Lukas sabar, 4 Bang. nomor Jangan lari 8. ke sana kemari, Bang. Baca ulang ayat itu, Bang. Apanya? Baca ulang ayat itu, Bang. Baca Barang dulu, siapa baca yang dulu. mengatakan Barang bahwa ia siapa ada di dalam dia. Oke? Hidup sama seperti Kristus. Ia sama hidup. seperti Kristus. Berarti itu bukan berbicara tentang keseluruhan Yesus hidup, tapi bagaimana cara dia. Asumsimu. Begitu, bukan Kristus hidup itu bukan secara lahiriah, di situ ditulis, Bang. Jadi kalau Bentar ya, Bang, Loading ya. kok kenapa loading? Loading kok jangan jengkel begitu ah. Iya, jadi orang yang mengaku pengikut Yesus itu, yang pengikut Yesus, dia pasti apa? Pasti mengerjakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pasti kayak gitu. Bang, Sebagaimana mengerjakan seperti itu Kristus itu perintah. telah hidup. Gini. Apakah Yesus memerintahkan untuk Sejak kami harus kapan? melakukan Sejak itu, kapan Bang? Yesus itu memerintahkan untuk menyembah roh yang kagak kelihatan? Yesus berkata bahwa harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah roh kan? Terus, iya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Menyembah roh. Yesus mengatakan di Cara- situ, ca- Bang. Yesus Gini. mengatakan di situ bahwa hiduplah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Nah, betul. kedua orang tua. Dengar, kasihilah kedua orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan segala macam. Bukan Yesus mengatakan bahwa haruslah kamu sholat seperti saya atau haruslah kamu sunat seperti saya, kan tidak ada. Oh, gitu. Mana Jadi apa yang dilakukan Yesus tidak usah gitu dilakukan. Tapi yang dikatakan Yesus yang diajari kayak gitu maksudnya.
Ya iya, karena dia mengatakan bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita berbicara tentang sesuatu yang diajarkan Yesus. Yang sunat itu, Bang, yang sunat itu kan bukan diajarkan Kamu kan oleh tadi Yesus, baca nih. tapi dia mengikuti tradisi orang Ta- Yahudi. Tadi kan kamu baca ini nih. Nih, wajib dia. Sabar ya teman-teman. Wajib dia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, ayat bukan itu cuma benar, Bang. bukan cuma masalah penyembahan yang kamu bahas, tetapi cara hidup Yesus itu kayak gimana? Cara Apa yang hidup dia Kristus dia itu, ajarkan? cara yang diajarkan apa, Bang? Yesus tidak mengajarkan tentang sunat, tetapi sunat itu adalah tradisi orang Yahudi yang dia harus ikut. Yesus tidak mengajarkan sunat. Itu. Tradisi nggak mengajarkan sunat. Di mana Yesus mengajarkan tentang sunat, Bang, di dalam tempat Injil itu? Di mana? Di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Ya, selama langit dan bumi ini ada, satu iota pun kata Yesus ya, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Ya, termasuk apa? Perjanjian kekal Abraham yang ada di dalam Kejadian 17. Itu perjanjian kekal. Begini, Bang, makanya Yesus mati di kayu salib itu dibilang begini, tetelestai, artinya semua sudah selesai. Semua Apanya sudah sudah selesai selesai? dalam pengorbanannya itu di atas kayu salib. Berarti kita hidup di dalam hukum yang baru, yaitu Yesus menyimpulkan. Sabar dulu, Bang, saya selesai dulu, Bang. Yesus menyimpulkan 10 hukum itu dalam 2 hukum, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah kedua hukum utama dari 10 hukum itu, Bang. Jadi kita hidup untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Begitu, bukan hidup untuk mengikuti badaninya Yesus itu, tetapi bagaimana mengikuti apa yang diperintahkan Yesus dalam 2 hukum tadi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Begitu. Cuma itu. Jadi 2 hukum itu merangkum dari semua 10 hukum Taurat tadi. Ya, Begitu, hukum Bang. Taurat gimana? Hukum Taurat kan Yesus itu dia berbangsa Israel kan gitu. Wajib dia sunat. Iya, sudah. Begini Bang. Apakah waktu Yesus masih bayi itu dia yang menyuruh bawalah saya untuk disunat? Kan tidak. Itu kan dibawa oleh orang kedua orang tuanya untuk disunat. Maka dari itu kalau kita mengaku, bentar dulu. Maka dari itu kalau kita mampu mengikuti Yesus, ya Bang ya, Anda wajib seperti Yesus itu hidup. Bukan dalam masalah penyembahan saja gitu. Ini diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti tindak tanduknya pun harus apa? Bang. Harus kamu tiru. Kayak gitu. Tidak begini Bang. Itu Saya mau tanya gini. Saya agak bingung Sabar, narasi Bang. Anda tadi. Narasi Anda tadi saya agak bingung, Bang. Anda mengatakan di perjanjian itu sudah digenapi. Semua perjanjian lama itu udah digenapi gitu. Iya, Bang, makanya Yesus pas di kayu salib dia mematikan, dia bilang tetelestai. Berarti tidak digunakan lagi kah? Sabar dulu, Bang, saya selesai dulu. Yesus bilang begini, tetelestai atau sudah selesai, berarti seluruhnya itu sudah disimpulkan dalam 2 hukum yang tadi saya sebutkan. Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan budimu, dan bukan ke situ. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang saya tanya itu gini, Bang, dengarkan pertanyaan saya. Kalau ke Yesus itu sudah menggenapi,
apakah hukum itu tidak dikerjakan lagi? Perjanjian lama itu? Ya kalau sudah digenapi ya sudah selesai, kan dia sudah bilang tetelestai, berarti sudah Baik. selesai. Sekarang Bang, saya tanya sabar dulu, kamu. Bang. Saya selesai Satu dulu, aja, Bang. saya Baru bingungnya Abang di sini, lagi. sini, Kalau sebentar, sudah bentar. selesai, Saya tanya kalau dulu kamu. seseorang- sabar dulu Bang, saya selesai dulu baru Abang. Sabar, Kalau Ampi, seseorang pelan-pelan. sudah membayar utangmu, apakah Anda mau membayar utang itu lagi? Kan tidak toh. Baik. Selesai. Nah, gini, pertanyaan saya, ya satu, ya kalau perjanjian lama sudah digenapi semuanya, kenapa perpuluhan hari ini masih berlaku? Nah, Itu sabar dulu Bang. Abang berbicara dengan Anda saya. jelaskan kamu kenapa perpuluhan itu masih berlaku hari ini? Itu kan Perpuluhan tidak ada di gereja itu dari saya, Bang. perjanjian lama. Bang, itu kan tidak ada di gereja saya Katolik Bang, tidak ada di gereja Oh. saya perpuluhan Bang. Jadi abang Oh. bicara itu bicara dengan orang lain, bicara dengan Oh, pendeta-pendeta. berarti beda-beda. Kalau saya Iya, seorang beda-beda. Katolik tidak ada di sana, Backgroundnya Bang. berarti abang backgroundnya itu Katolik ya? Saya Oke, seorang tidak ada Katolik, perpuluhan. tidak ada itu perpuluhan Bang. Baik. Saya kira Protestan tadi Bang Loding. dia Katolik tapi rasa Protestan. Ya, tadi kalau sudah mentok Katolik dia. Dia Katolik kalau sudah Oh. mentok. Tapi kalau tidak mentok masih Protestan dia. Ngeyel. Apa Koloding? Kau framing saya terus Iya. bagaimana? Saya kan Pak Ustadz. Tadi kan saya sudah bilang dari awal bahwa saya seorang Katolik. Kalau saya berdoa juga di gereja itu ada di mana kami harus sujud. Kan tadi saya sudah bilang. Jadi jangan dengar loading tukang framing itu loading. Betul dia katakan tuh. Semua para nabi dulu bersujud. Betul itu. Di kitabmu pun juga terbaca semua. Semua para nabi bersujud. Gak ada yang kagak sujud. Coba buka kitabmu. Ya sudah berarti saya seorang Katolik saya sudah mengikuti karena saya juga sujud. Kalau di dalam di persembahan di dalam Katolik kalau kita doa syukur agung itu kita sujud Bang. Dan saya tidak ada perpuluhan. Makanya sudah selesai. Baik, Begitu. gini Bang. Saya mau tanya tentang Katolik ini satu Bang. Ya, di Katolik itu apakah Maria itu disembah? Kalau untuk Maria itu Maria tidak disembah tetapi dihormati itu namanya perdulia. Perdulia itu artinya tanda menghormati kepada Bunda Maria. Bukan berarti kita sujud itu langsung kita menyembah dia. Tapi kalau di dalam Katolik itu ada 3 kriteria kalau kita mau menyembah. Menyembah di Patung sana. Maria. Ya, Patung Maria kan gitu. Yang kalian sembah patung tuh. Maria itu tidak ada disembah Bang. Karena kalau penyembahan dalam Katolik harus ada 3 syarat Bang. Yang pertama itu harus ada imam, ada kurban, dan ada pertama kurban, ada imam, dan apa lagi satu itu ada pokoknya ada 3. 3 yang harus ada. Kapan Yesus ngajarin? Kapan Yesus ngajarin untuk menyembah ibunya? Tidak, makanya saya tadi bilang tidak ada orang menyembah patung itu, tetapi itu dihormati Bang. Itu namanya perdulia kalau di dalam Katolik. Begitu. Sudah tahu di hukum Taurat, 10 hukum Taurat, jangan membuat patung. Bang, di 10 hukum Taurat itu di dalam kejadian itu orang membuat patung ular dan memandang itu bisa sembuh. Terus orang membuat tabut perjanjian itu di atas ada kerubim atau patung tanda kehadiran Allah. Dalam Sama seperti Katolikan kan Katolik. ada juga dalam gereja Anda tuh patung Bunda Maria. Iya Bang, tetapi itu bukan untuk disembah Bang. Itu kita menghormati Bunda Maria sebagai Yang penting Bunda yang yang penting jangan bikin patung. Mau gunanya apapun gitu, jangan bikin patung. begini Bang, patung itu fungsinya sama seperti foto orang tua. Kita punya foto orang tuanya sudah meninggal, ada fotonya di dalam rumah dan kita sering melihat dan kita mengenang kembali apa yang kita bersama-sama dengan orang tua kita pada waktu lalu, begitu. Jadi Gak itu pernah fungsinya Yesus seperti itu. Gak pernah Yesus mengatakan sembahlah ibuku. Gak pernah.
Nah memang tidak ada orang Ada, Katolik benar. tidak membenarkan itu, tidak ada orang Katolik Ah. tidak membenarkan itu. Kenapa patungnya dipuja-puja? Tidak ada orang. Saya tadi ulang-ulang di dalam Katolik itu sebagai perdulia atau menghormati begitu, bukan untuk menyembah bang. Salah itu bang. Itu yang Begitu. kita ini ya, yang kita pertanyakan ke katolikannya gitu. Lanjut Bang Odi. Sudah. Bang, itu sebatas Saya itu bingung, sebatas Ustaz. itu yang saya sampaikan buat abang. Kalau orang Katolik itu membuat patung itu bukan untuk disembah, tidak, karena persembahan di dalam Katolik itu harus ada 3 syarat itu baru disebut penyembahan. Bentar ya. Begitu. Lanjut Ustaz, lanjut. Bang Ampi ini orangnya dia baik, dia kalau marah itu biasa dia kasih rubuh-rubuh pohon. Ini dia masih baik. Tidak. Ustaz. Jadi, Saya kalau marah biasa cium-cium loading. nanti saya kirim itu. Dia mau belajar Islam katanya Ustadz. Cuma kan kita tahu Bang Ampi Waduh. ini kan udah beluda. Tidak, Bang. Dia minta saya Tapi- kirim apa itu? Itu Tapi dia memang- lanjut sama Ustadz lanjut. Tapi memang loading kau tipu saya memang 1-0 betulin. Kau tidak kirim-kirim. Lihat begitu lihat penyembah palsu langsung dia berubah jadi Protestan. Tuh. Ah ini apa maksudnya? Itu tanda menghormati. Orang cium macam kau cium kau pu mama, bapak pu kaki itu masa itu langsung kau menyembah. Begini Ustadz, Kristen itu kan pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Pasti semuanya. Nah, berarti ada tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menyembah dirinya? Ada tidak perkataan Yesus untuk buat patung ibunya? Kalau tidak ada, jangan buat. Kalau bilang kami, rasa cintanya kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oke. itu, bahkan kami rela mati demi beliau. Tapi kalian kan beda, kasih mati Tuhan kan? Kalau kami terbalik. Tapi kami tidak buat patung, tidak buat patung begini tidak. Coba. Bang. Oke bang. Tadi abang katakan begini. Apakah Yesus mengatakan bahwa kau harus sujud menyembah kepada saya atau menyembah kepada saya? Yesus tidak pernah mengatakan Bukan itu. Sabar dulu bang, narasimu tadi bahwa apakah perintah Yesus untuk menyembah dia, itu yang saya jawab dulu, baru nanti saya jawab tentang Bunda Maria, begitu. Apakah Yesus memerintahkan untuk menyembah dia? Saya katakan bahwa dari mulut Yesus bahwa dia katakan bahwa sembahlah aku tidak, tetapi pada waktu itu murid-murid sujud menyembah kepada dia tidak pernah melarangnya, begitu. Murid-muridnya menyembah dia, sujud menyembah dia di perahu, di Thomas waktu mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku dan sujud menyembah kepada dia. Tapi Yesus tidak pernah menolaknya, begitu. Jadi sujud menyembah itu sesuatu yang bisa dilakukan. Raja saja kita bisa sujud menyembah kepada dia kok. Jadi begitu, jadi pemahaman tentang menyembah itu, menyembah seperti apa? Karena di Katolik itu, kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, Sang Pencipta itu harus ada 3 syarat. Ada 3 itu dulu baru kita menyembah, yaitu kurban, harus ada kurban, harus ada imam, dan ada altar. Baru itu bisa disebut penyembahan. Makanya tentang Bunda Maria, itu pemahaman orang Katolik bahwa itu bukan menyembah tapi menghormati Bunda Maria. Pernah ada di bumi itu dihormati, begitu. Jadi soal menyembah untuk Bunda Maria itu tidak pernah ada. Itu asumsi orang-orang yang melihat tingkah laku daripada orang Katolik. Makanya mereka berasumsi bahwa kami menyembah Bunda Maria, tetapi sesungguhnya orang Katolik tahu bahwa mereka tidak menyembah Bunda Maria karena sudah ada di sana ada latria. Latria itu artinya penyembahan tertinggi dan perdulia itu adalah menghormati Bunda Maria dan dulia itu menghormati para kudus. Nih, Gitu. mari kita baca Keluaran 20 nomor 4. Jangan membuat bagimu patung.
Terus yang bang. yang menyerupai apapun yang Terus. ada di langit, di atas langit atau ada di bawah bumi. Ya. Terus Terus yang ya di dalam air atau di dalam bawah bumi. Ini Terus? saya baca lagi ya. Jangan Langsung membuat baca bagimu terus. patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tuh. baca terus Jangan bang sampai di bawah Tuh. bang. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya itu poinnya di situ bang. Jangan sujud Poinnya di situ, menyembah Pak. kepadanya. Lalu Poinnya kenapa? di situ. Kenapa? Poinnya di situ. Kenapa Anda membuat patung gitu? Objek patung itu Anda buat dalam gereja Anda kenapa? Bang, poinnya itu yang di terakhir. Kalau kau membuat patung dan kau sujud kepadanya dan sujud menyembah kepadanya itu yang tidak boleh bang. Itu yang dilarang. Lah. Begitu. Jangan sujud menyembah. Jangan membuat patung. Tapi kalian buat patung. Patung Maria. Bang, itu pertanyaannya begini, Bang sudah baca semua keluaran itu kah tentang tentang patung ular yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk membuat patung ular untuk dipandang itu kan Allah juga memerintahkan untuk membuat patung ular tedung itu dan Allah juga memerintahkan orang Israel untuk membuat tabut perjanjian dan membuat dua patung kerubim di atasnya. Itu sebagai tanda udah. kehadiran Allah. Tapi Bang Ampi, saya tanya Dola sama, katanya pagan. Iya. Iya. Kemana-mana udah. Dola, apakah Yesus pernah perintahkan untuk menyembah Bunda Maria? Anda bertanya tentang Katolik. Perbuatan menyembah Coba. Maria adalah Sabar ya, saya ganding dulu. Dola Emang tidak? terus. Ih serius, kan saya bertanya, kan kita di sini kita cari. Coba ya. Dola, apakah Rodin, kau Yesus tinggal ingat pernah Dola terus. Yesus, iya dengar. Dola, apakah Yesus mengajarkan sudah untuk jelaskan menyembah Bunda selesai. Maria? Anda bertanya tentang kekatolikan. Perbuatan menyembah patung Bunda Maria adalah ajaran pagan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Bunda Maria. Dola saja tahu. Coba. Iya, Pintar kali ini Dolar. dengar dulu Pak Ustadz, sedikit saja. Karena pertanyaanmu seperti begitu, makanya Dola menjawab seperti begitu karena pertanyaanmu begini, apakah Yesus menyuruh menyembah Maria? Ya kalau menyembah ya jelas Dola menjawabnya seperti itu toh, karena Anda menyebut kata menyembah. Kalau menyembah buat Bunda Maria ya jelas pagan. Tetapi orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Begitu. Oke Pak Ustadz. Aduh, bingung saya. Lanjut Bang Loding. Oke Pak Ustadz, siap. Salam toleransi. Para Oke. Bang Ampi ini berbicara tidak pakai data, susah itu sekali itu. Susah. Itu makanya. Nah, coba Bang Ampi. Coba sedikit Bang Ampi ya, saya sedikit. Di sini kan Rodin, ada saya Ustadz pakai Yusuf. data juga tidak percaya juga untuk apa buat. Iya, pakai dengar. data. Bang Ampi, bisa tidak Bang Ampi jelaskan sama saya dengan Ustadz Yusuf PI tentang di Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu percaya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Dan mana datanya? Apakah percaya sebagai Tuhan? Ini datanya. Percaya sebagai utusan Tuhan? Ini datanya. Percaya 200% sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Ini datanya. Karena berbicara agama berarti berlandaskan data. Begitu. Oke. Saya jawab ya. Pakai data ya. Kalau kita berbicara tentang ayat itu bahwa percaya kepada Yesus seperti apa, kembali lagi ke Bang Loding. Bang Loding mau percaya seperti apa? Yang tertulis di dalam Bible itu. Oh iya. Dengar dulu Bang, kalau kau paksa begitu ya kau jawab sendiri sudah toh. Silakan.
Karena begini Bang Loding, kalau saya mempercayai dia sebagai Tuhan, karena saya sudah memberi diri saya untuk dipimpin oleh dia sebagai Tuhan saya atau Tuhan saya. Nah, Bang Loding sekarang mau percaya dia seperti apa? Silakan Bang Loding, karena Yesus itu disebut Raja, Yesus itu disebut Nabi, Yesus itu disebut Guru, Yesus itu sudah disebut utusan. Semua gelar itu sudah ada pada Yesus. Sekarang kembali ke Bang Loding. Bang Loding mau percaya dia seperti apa, menjadi apa di dalam hidup Bang Loding. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena begini Bang Loding, ketika saya menjelaskan panjang lebar tentang ayat ini dan ayat ini, Abang akan tidak menerima. Makanya saya menyampaikan bahwa Abang mau membuka diri Abang untuk mempercayai Yesus sebagai apa, silakan Bang. Sebagai Tuhan, sebagai Jika Raja, ada datanya, Bang. Ya. Jika ada sebagai- datanya, kami percaya gitu. Anda datanya tidak tahu banyak, masalahnya. Yesus sebagai Raja, datanya banyak. Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Nabi, Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai utusan, semua ada. Jadi kembali lagi ke Bapak berdua, mau menerima Yesus sebagai apa di dalam hidup Bapak berdua. Itu yang bisa saya sampaikan. Begitu. Udahlah Bang Loding, akut itu. Oke? Begini, maksud saya begini. Di dalam Bible, ini kan saya selalu analogi begini Ustadz. Ketika di dalam Bible itu tertulis bahwa ini handphone, datanglah seorang pendeta mau menjelaskan bahwa ini adalah motor. Ini kan tidak masuk akal. Nah, Tidak masuk sementara akal, di dalam iya. Bible ini tertulis Yesus manusia, Yesus hamba Tuhan. Datang Bang Ampi mau menjelaskan dia Tuhan. Baru tidak ada data. Kisah para Rasul 4:27 hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 hamba Tuhan. Kan? Yohanes 3:13 anak manusia. Yohanes 17:3 utusan Tuhan. Yohanes 17:8 utusan Tuhan. Yohanes 5:37 utusan Tuhan. Yohanes 11:42 utusan Tuhan. Bang Yohanes Loding, Bang 12:49 sampai 50 diperintahkan oleh Tuhan. Loding. Data ini Loding, Yesus itu disebut Nabi ada tidak? ada. Ya Ada, sudah. Nabi. Yesus disebut Raja ada tidak? Iya, itu kan Ada tuh. gelar-gelar yang diberikan oleh manusia. Ya Tapi sudah, Tuhan di mana? berarti yang tadi, Di mana Tuhan? Makanya kau mengerti penjelasan saya tadi. Kalau kau mau menerima dia sebagai Raja ya silakan. Kalau kau mau menerima dia sebagai Nabi ya silakan. Begitu Bang Loding, jangan kau cari panjang lebar. Baik, Karena- raja tapi ada, ini- anak manusia ada, nabi ada, Tuhan ada tidak? Ada Tuhan dan Allah itu Thomas bilang engkau adalah Tuhan dan Iya. Allah ya sudah. Ya, Berarti Ustaz. sudah deh. Ya sudah. Apalagi dia menyebut dia lagi apa? Aku ada sebelum Abraham ada seperti ego Itu em, Thomas ego kaget. em. Aku ada kaget terus kok dari dulu kaget. Ayat itu tidak ada tulisan kaget di situ, jangan kau karang nanti kau mati. Tidak ada tulisan kaget di situ. Jangan kau karang sudah lu. Oke, say goodbye. Selamat malam. Tuhan berkati. Saya turun sugelap, sama itu marah-marah karena saya ribut su larut. Oke? Ya, mudah-mudahan banyak belajar lagi ya. Iya. Oke. Belajar lagi. Terima kasih Ustadz. Selamat Iya, malam. sama-sama. Kenapa ya Ustadz mereka ini dikasih Bibel tolak, kasih Bibel tolak. Kalau Ustadz dari dulu itu Itulah diskusi dibantahnya. Bibelnya aja mereka bantah, apalagi kita. iya, betul. Kan gitu. Aduh. Mau seperti apa lagi? Bibelnya mereka aja mereka bantah gitu. Apalagi kita. Ya udah kita dengerin aja narasinya seperti apa gitu. Ya. Bang Loding, saya ambil ini dulu. Siap. Saya nongkrong malam ini sama antum nih. Siap. Boleh Karena Ustadz. apa? Ini ya teman-teman semuanya, ini saya gabung sama Bang Loding karena permintaan penonton, permintaan kalian kan ingin lihat kolaborasi katanya. Ya sudah, nih saya kalau kolaborasi dengan beliau ya. Ya, Saya mau termasuk ke belakang dulu. doa Naikkan. saya termasuk doa saya dikabulkan ya Allah. Pernah satu kumal sama Ustadz Yusuf P ini. Siap Ustadz, siap. Saya carikan Oke, pasien syukran, dulu. jazakallah. Pasien dulu. Bentar ya. Ya, pasien selanjutnya.
Iya, memang susah teman-teman. Kita kasih Markus tola, kasih Matius tola, kan? Kasih cap tikus mabok. Memang susah Oten. Susah. Kasih Bibel tola, kasih Bibel tola. Coba kasih babi, cari nasi dia itu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Buat teman-teman Muslim dibantu dulu tap layar sambil apa? Sambil ini apa? Love orange. Dan buat teman-teman apa Islam semua yang 9,7 mata yang memandang, makasih Abang Abio. Dibantu subscribe. Anjay, sudah bisa bilang kan? Dibantu ini teman-teman, di subscribe YouTube saya yang ada di bio, namanya Bang Loading Original, dan apa YouTube-nya Ustadz Yusuf PI teman-teman ya. Mungkin kalian sekiranya mau nonton video-video rekaman ulang, nanti kami upload ke situ ya. Bio kalau YouTube saya bionya ada di di profil saya itu teman-temannya. Dia punya gambar foto profil di YouTube itu sama dengan foto profil TikTok saya ya. Dibantu di subscribe. Namanya itu Bang Loading Original, bukan original teks. Original saja. Begitu. Ya, dibantu di subscribe ya teman-temannya. Oke, silakan. Pasien selanjutnya. Sabar ya teman-temannya, kita cari-cari pasien dulu. Oke. Ya, pasien selanjutnya. Ya, halo Bang. Bang Edward Lubis. Ya. Katolik Protestan, Bang? Saya Islam, Bang. Oh, Islam. Izin diturunkan dulu, Bang ya. Ya, kita carikan Oten dulu. Silakan. Buat teman-teman Kristen silakan. Kalau kalian mau bertanya silakan naik bertanya. Di sini ada Ustadz Yusuf PI. Yang Kristen hanya modal bertanya dengan cuma Oten ini susah. Dia bertanya, dia yang menjawab, dia ulah yang kejang-kejang. Oke, Rantau Papua. Siapa tahu ada ya. Silakan. Halo, Rantau Papua. Katolik Halo, Bang. Protestan. Ya, Katolik Protestan. Tanpa agama. Tanpa agama. Bagaimana Ustadz? Ustadz bisa melayani pasien tanpa agama? Mute Ustadz, mute. Agama ateis nggak nyambung. Nggak nyambung Tanpa ya? agama. Oh iya. Kalau nggak Ya, sudah kita kasih turun kalau memang nggak nyambung. Susah juga kan? ateis itu nggak nyambung, Bang. Dia nggak ada aturan kayak Islam, nggak ada. Oh, Nyambung. serba salah juga kan? Tiba-tiba ada. Iya. Saya itu selalu berpikir kalau ada ateis Dia- begitu dia dia bawa nggak- mobil. Kenapa Dia Ustaz? nggak percaya agama, nggak percaya agama, nggak Oh, percaya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Seperti biasa kita pun tak dapat mengomentari banyak ya. Karena memang ya dari dahulu hingga detik ini ya hanya itu-itu saja itu ya dari pihak Kristen itu, sehingga ya kita menonton sambil tertawa tertiwi ya narasinya itu hanya itu saja. Jadi kita yang nonton itu hanya bisa tertawa-tawa apa rasanya tuh geli gimana gitu ya. Jadi kita mengomentari pun tak dapat serius gitu. Ya komentarnya ya hanya tertawa tertiwi, ketawa-tawa ya, karena memang tidak ada yang dapat dipetik keilmuannya dari pihak Kristen ini, karena apa yang mereka sampaikan itu murni karena kedustaan mereka, dan apa yang mereka uraikan itu murni karena ketidaktahuan mereka ya, dan apa yang dinarasikan itu semuanya murni karena akal-akalan mereka sebagai dusta dari apa yang mereka buat sendiri ya tentang keimanan mereka, karena berdasarkan kitab mereka saja kontradiksi ya dari apa yang tertulis di dalamnya, sehingga orang-orang yang mengimani kitab itu sebagai kitab suci dan menjadi panduan keimanan itu ya
sama rancunya, jadi kontradiksi juga. Di sisi lain ada yang mengatakan A, tapi di sisi lain ada yang mengatakan B. Ya, oleh karena isi kitabnya pun ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Jadi tidak ada kesamaan di sana gitu ya. Jadi ya kita menonton sambil ketawa ketiwi saja, tidak perlu kita sampai tegang-tegang gitu ya. Tidak perlu kita sampai ya serius itu, tidak perlu diseriusi, cukup tahu gitu ya, cukup tahu bahwasanya ketika menjadi Kristen itu kita mesti bodoh sampai mati gitu ya. Karena umat Islam yang murtad saja, yang tadinya pintar, ketika masuk Kristen jadi bodohnya bukan main ya. Semuanya ngarang cerita, apa yang mereka sampaikan itu semuanya ngarang cerita itu. Dan sesekali dia ngutip ayat-ayat Al-Quran, mereka pleset-plesetkan, tidak berkesesuaian dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan mereka lupa bahasanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah ada sebab musabab, ada asbab nuzul gitu ya. Kenapa ayat itu turun, kenapa ada ayat itu berbunyi gitu ya. Jadi mereka ini enggak berpikir sampai ke sana, sehingga disangkanya ketika mengutip ayat Al-Quran itu disamakan dengan isi kitab mereka yang hingga detik ini tidak diketahui siapa penulisnya, kan begitu ya. Jadi ya kan menjadi sebuah kerancuan, malah justru mereka yang murtadin itu hanya mempermalukan diri sendiri saja sebenarnya. Itu dari dulu sudah. Itu kejadian terjadi sudah dari zaman dahulu kala. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.